Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 5 MI Muhammadiyah Karanganyar. Pada kesempatan ini kita akan belajar bersama secara virtual tematik muatan pelajaran IPS pada tema 1 subtema 3. Untuk itu Ananda dimohon ya bersama-sama menyiapkan buku tematiknya. Dibuka tema 1 subtema 3 pelajaran IPS ya. Dan selanjutnya marilah kita memulai dengan membaca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan bacaan bismillah ini kita diberi kekuatan dan semangat untuk terus belajar. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini adalah kita nanti harus bisa mengetahui pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim. Ya, coba perhatikan gambar itu adalah gambar peta Indonesia. Perhatikan, amati, hampir sebagian besar berwarna biru. Kenapa biru? Karena itu adalah wilayah lautan dan sebagian besar wilayah Indonesia adalah wilayah lautan. Nah, Indonesia merupakan negara maritim. Ananda, tahukah kamu apakah negara maritim itu? Ya, negara maritim itu adalah negara yang memiliki perairan yang luas. Luasnya perairan di Indonesia berpengaruh pada mata pencaharian masyarakatnya. Kita tahu misalnya di daerah pesisir, biasanya memiliki mata pencaharian sebagai nelayan, petani garam, petani kelapa, pembudidaya mutiara, pedagang atau pemandu wisata. Nah, pemilihan jenis pekerjaan di daerah pesisir juga dibentuk oleh potensi alamnya. Nah, selanjutnya, pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap budaya dan alat transportasi. Anak-anak, tidak hanya mempengaruhi kondisi ekonomi seperti di atas tadi disebutkan tentang berbagai pekerjaan. Nah, negara maritim juga mempengaruhi kondisi sosial seperti pertukaran budaya. Hal ini mengakibatkan percampuran antara budaya asli dan budaya dari luar. Percampuran budaya akan memberikan dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif percampuran budaya. Yang pertama, akan memudahkan komunikasi dan interaksi antar masyarakat. Dampak positif yang kedua adalah pengaruh budaya yang baik dari dalam atau luar daerah sehingga memperkaya keragaman budaya. Sedangkan dampak negatif percampuran budaya itu yang pertama, hilangnya budaya asli karena tergerus oleh budaya luar. Yang kedua, munculnya budaya-budaya baru yang belum tentu sesuai dengan budaya setempat. Berbagai keragaman yang ada di Indonesia. Keragaman suku bangsa antara lain, ada suku Aceh, Minangkabau, Melayu, Anak Dalam, Kubu, Baduy, Sunda, Jawa, Madura, Tengger, Sasak, Asmat, Dayak, Dani, Kaili, Minahasa, Mandar, dan Bugis. Dan masih banyak suku bangsa yang ada di Indonesia yang lain ya. Kemudian ada keragaman bahasa daerah. Ada pakaian adat, ada rumah adat, ada senjata tradisional, ada alat musik tradisional. Perhatikan gambar. Nah, keragaman budaya itu tidak terlepas dari kondisi geografis ya. Karena wilayah Indonesia itu sangat luas sekali. Perhatikan dalam gambar ada perbedaan rumah adat, ada perbedaan tarian, ada perbedaan senjata, ada perbedaan pakaian adat, dan lain-lain sebagainya. Kemudian kita menuju pada pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap alat transportasi.
Nah, wilayah Indonesia yang berupa kepulauan juga memengaruhi jenis transportasi yang digunakan untuk menghubungkan antar pulau, yaitu transportasi udara dan laut. Karena kepulauan ya, maka alat transportasinya dengan udara, transportasi udara dan transportasi laut. Nah, berikut beberapa bandar udara yang terkenal di Indonesia. Yang pertama, Sultan Iskandar Muda itu di Aceh. Kemudian Adi Sucipto di Yogyakarta, Ngurah Rai di Bali, Sentani di Papua, Soekarno-Hatta di Banten, Juwata di Kalimantan Utara, Juanda di Jawa Timur, kemudian Hussein Sastranegara di Jawa Barat. Kemudian ada juga beberapa pelabuhan yang terkenal di Indonesia. Ada misalnya Belawan di Sumatera Utara, ada Bakauheni di Lampung, ada Merak di Banten, Tanjung Perak di Jawa Timur, Buton di Sulawesi Tenggara, Ketapang di Jawa Timur, kemudian Gilimanuk di Bali, dan Lembar di Nusa Tenggara Barat. Nah, itu tadi Ananda pengaruh kondisi geografis Indonesia ya terhadap ekonomi, kemudian alat transportasi dan kebudayaan. Selanjutnya tugas untuk kalian untuk sepekan ke depan ya. Kerjakan keterampilan kinerja produk pada buku paket Bupena Jilid 5A halaman 64. Kemudian bagi siswa yang mengikuti kegiatan pembelajaran melalui GC, produk hasil tugas difoto dikirim ke kolom tugas DC yang sudah disediakan. Kemudian bagi siswa yang mengikuti kegiatan pembelajaran melalui hard copy, produk hasil tugas dikumpulkan di madrasah. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan kita tambah pengetahuan. Kita akhiri dengan baca bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.